Halo semuanya. Orang kaya punya cara beda yang bikin mereka bisa tetap kaya, bahkan makin kaya sambil tetap menikmati hidup yang mewah. Nah, kabar baiknya, kalian yang masih pas-pasan bahkan di bawah itu juga bisa punya mindset ini. Biar kalian bisa jadi lebih kaya, tapi sambil tetap bisa menikmati hidup, beli barang-barang yang bagus, dan punya berbagai sumber penghasilan. Beda sama orang kaya, kelas menengah dan kelas bawah punya pola pikir dan kebiasaan sendiri. Tapi anehnya, mereka nggak terlalu jauh berbeda antara satu sama lain. Apa aja? Oke, pertama kita bahas dulu soal orang kelas bawah atau miskin ya. Buat mereka, uang itu selalu pas-pasan dan mereka cuman berusaha bertahan hidup dengan uang yang mereka peroleh. Tapi masalahnya bukan cuman ada pada penghasilan mereka. Saat mereka punya sedikit uang ekstra di luar penghasilan biasa ya, misalnya kayak dapat bonus tahunan dari tempat kerja, atau uang tunjangan hari raya, atau bansos tunai, dan semacam itu. Seringkali uang itu mereka habiskan untuk beli barang-barang kecil dan murah yang bikin senang sebentar aja. Barang-barang ini hanya ngasih kebahagiaan sesaat, mungkin cuma beberapa menit, sejam, atau paling lama sehari. Tapi rasa senang itu cepat hilang. Parahnya lagi, barang-barang ini biasanya bukan memperbaiki kualitas hidup orang-orang kelas bawah itu, melainkan justru bikin tambah susah, kayak buat kesehatan. Contohnya beli rokok, minuman yang nggak sehat, dan makanan junk food. Barang-barang ini atau hal-hal ini mungkin nggak mahal kalau dilihat dari harga satuan atau per itemnya. Tapi masalahnya adalah orang-orang itu menjadikan pembelian itu sebagai kebiasaan rutin, seringkali langsung setelah gajian. Mereka utamain itu daripada ngalokasiin uang mereka untuk biaya lain yang lebih penting, kayak transportasi yang aman dan rumah yang nyaman. Masalahnya, beli barang-barang kecil ini nggak bikin mereka maju secara finansial. Itu cuman kayak dorongan dopamin jangka pendek yang nggak menyelesaikan masalah jangka panjang, dan siklus ini terus berulang setiap gajian. Yang paling parah, orang-orang kelas bawah ini biasanya nggak tahu uang mereka habis untuk apa aja. Uangnya terbuang sia-sia untuk beli banyak barang murah dan belanja impulsif lainnya. Oke, sekarang kita bahas kelas menengah alias mereka yang pas-pasan, kaum mendang-mending. Mereka ini nggak sesusah orang kelas bawah, tapi juga nggak bisa dibilang kaya. Bagi mereka, uang adalah tentang menikmati hidup dan pamer, flexing tipis-tipis lah. Orang di kelompok kelas menengah ini suka beli mainan, atau gadget yang fancy, atau baju-baju yang bagus. Dan mungkin kendaraan yang cicilannya terlalu besar untuk penghasilan mereka. Tapi kebanyakan barang-barang ini nilainya turun kan. Barang-barang ini bikin mereka ngerasa senang dan bisa bikin teman-teman, orang-orang di sekitar mereka terkesan atau bahkan iri. Tapi masalahnya, mainan itu nggak bertahan lama. Seru tapi cuma sebentar, sehingga bikin mereka terus-terusan mencari kesenangan berikutnya. Sayangnya, dampak finansial dari banyak pembelian ini nggak sependek kesenangan yang mereka dapetin. Gaya hidup fancy yang gak sesuai gaji ini bikin kelas menengah terhambat untuk mencapai tujuan finansial mereka. Karena mereka terlalu banyak menghabiskan uang untuk barang yang gak penting dalam jangka panjang. Gak jarang mereka sampai ngutang demi bisa beli gaya hidupnya. Yang itu berarti bahwa mereka sebenarnya gak mampu beli, tapi tergoda sama kredit yang gak ribet, bisa nyicil bulanan bahkan bertahun-tahun. Dan sebelum mereka sadar, mereka harus kerja 5 hari seminggu, 50 minggu dalam setahun, hanya untuk bayar cicilan. Tapi nggak punya tabungan dan nggak beli aset untuk membangun masa depan. Orang kelas menengah ini terlalu sibuk belanja, nambahin cicilan, bulan ke bulan, sampai akhirnya limit kredit mereka habis terpakai. Ini siklus yang bikin kelas menengah terjebak. Mereka mungkin pengen atau udah sempat nyoba-nyoba investasi, kayak misalnya untuk dana hari tua, tapi biasanya itu bukan prioritas utama, karena dana yang mereka alokasikan untuk ke sana itu sedikit, dan nggak cukup untuk ngumpulin kekayaan yang berarti. Nah, fokus mereka justru lebih ke konsumsi yang mencolok. Mereka punya keinginan besar untuk beli barang yang nunjukin kekayaan dan kesuksesan, meskipun itu sebenarnya bikin keuangan mereka tertekan dan tenggelam dalam cicilan bulanan. Kecenderungan memiliki gaya hidup di luar kemampuan ini bisa bikin mereka terjebak dalam siklus kerja terus-terusan, hanya demi bisa bayar kewajiban finansial. Karena setiap gaji dialokasikan untuk bayar tagihan, bukannya hal-hal yang bernilai untuk masa depan mereka.
Akhirnya, kelas menengah ini terikat sama rutinitas kerja sehari-hari, mengorbankan waktu dan energi mereka untuk memastikan bahwa tagihan dan cicilan mereka terbayar, daripada mengejar hal-hal yang bisa membawa keamanan finansial bagi mereka dan kekayaan jangka panjang. Mereka nggak sadar kalau barang-barang yang mereka beli itu sebenarnya nggak ada artinya. Barang-barang ini mungkin ngasih kebahagiaan dan kepuasan setelah mereka beli. Tapi perasaan itu hanya sementara dan cepat expired. Pada akhirnya, yang orang-orang di kelas menengah ini miliki adalah luka finansial dan seringkali utang yang harus dibayar selama bertahun-tahun. Mereka terlalu sibuk terjebak dalam siklus yang sama, berusaha bayar tagihan, sampai-sampai mereka nggak sadar. Dan akhirnya kita bahas orang kelas atas atau orang kaya. Mereka adalah orang-orang yang udah paham bagaimana caranya bikin uang bekerja untuk mereka, dan ini bukan cuma soal keberuntungan. Bagi mereka, uang bukan hanya untuk beli barang, tapi untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi. Bukan supaya mereka jadi super kaya, tapi supaya mereka punya passive income atau aliran pemasukan pasif secara terus-menerus. Sehingga bekerja secara aktif itu nantinya bisa jadi pilihan bagi mereka. Orang kelas atas fokus menggunakan uangnya untuk mengumpulkan aset, kayak investasi di pasar modal, di bisnis, dan di properti yang nilainya bakal naik seiring waktu. Alih-alih ngehabisin semua uang mereka untuk beli barang yang nilainya turun, mereka investasiin itu untuk hal-hal yang bikin uang mereka bertambah. Mereka memainkan game yang berbeda dari kelas menengah dan kelas bawah. Dan ini yang bikin mereka punya kekayaan dan keamanan finansial jangka panjang. Tapi sama kayak orang yang pas-pasan dan miskin, orang kaya juga sebenarnya suka belanja, tapi caranya beda. Mereka lebih suka ngabisin uang untuk pengalaman dan barang yang beneran bikin mereka bahagia, daripada cuman buat jaga penampilan atau pamer. Orang kaya nggak suka belanja cuman buat show off atau bikin orang lain iri. Mereka lebih suka beli barang yang tahan lama dan bener-bener bikin puas, nyaman, bukan cuman barang yang kelihatannya keren aja. Contohnya, mereka lebih milih liburan keluarga sehingga punya kenangan berharga seumur hidup. Atau beli pakaian berkualitas tinggi yang bisa tahan dipakai belasan atau puluhan tahun. Selain itu, mereka nggak suka pakai kredit untuk beli barang kalau mereka belum punya uangnya. Atau seenggaknya, mereka bakal ngelunasin kredit itu hanya dalam sekali pembayaran di akhir bulan, bukan nyicil berbulan-bulan. Orang-orang di kelas atas ini cenderung lebih memilih menaruh uang mereka di investasi yang nilainya bakalan naik. Mereka fokus membangun aset yang bisa ngasih penghasilan tanpa harus kerja keras. Misalnya, daripada buru-buru nyicil mobil baru, mereka memilih investasi di saham sampai dividen yang didapat itu bisa nutupin cicilan mobil. Jadi, prioritas mereka benar-benar beda sama kelas menengah dan kelas bawah dalam hal spending. Dan cara mereka membiayai pembelian ini juga beda banget. Nah, kalau kalian yang sekarang masih berperilaku seperti orang di kelas menengah ataupun kelas bawah, tapi pengen punya mindset orang kelas atas dan pengen gak terjebak dalam rutinitas kerja terus, ada beberapa aturan dasar yang bisa kalian coba terapin. Taruh uang kalian di hal-hal yang bakal tumbuh nilainya seiring waktu dan menghasilkan pemasukan yang akhirnya bisa dipakai untuk beli hal-hal yang hanya bikin senang sesaat. Meskipun pasti rasanya bakal butuh waktu lama ya untuk bisa melihat hasilnya. Tapi kalian bakal senang dengan hasilnya lebih cepat dari yang kalian kira. Uang dari investasi ini bakal nutupin tagihan kalian. Tapi ingat, metode ini butuh kesabaran karena fokusnya kan jangka panjang. Lebih baik kalian sabar menunggu sampai investasi kalian berkembang daripada tergoda untuk pakai kredit demi beli sesuatu yang nggak penting dan bukan kebutuhan utama sekarang. Kalian harus punya tekad kuat untuk nggak beli barang yang nantinya kalian sesali. Tabunglah 10-15% dari gaji kalian. Coba tambah kalau memungkinkan. Dan ketika kalian dapat kenaikan gaji, atau ada bonus, atau apapun itulah uang ekstra lainnya, jangan buru-buru habisin uang itu untuk belanja-belanja konsumtif. Alokasikan uang ekstra itu ke investasi kalian. Karena dengan begitu, kalian sedang berinvestasi, kalian sedang menyiapkan untuk diri kalian di masa depan, untuk kenyamanan dan keamanan masa depan kalian. Ini cara yang bagus untuk memulai perjalanan investasi kalian. Semakin dini kalian mulai investasi, semakin cepat juga kalian bisa melihat hasilnya.
Hindari beli barang pakai uang pinjaman, kredit, cicilan. Pinjam uang untuk belanja hanya ketika kalian punya uang yang cukup untuk melunasi dalam sekali bayar. Kayak misal contohnya kalian mau beli handphone harganya 6 juta rupiah. Nah, kalian butuh banget handphone itu karena handphone kalian udah rusak, gak bisa dipakai lagi. Tapi di sisi lain, kalian belum punya uang cash 6 juta rupiah sekarang. Jadi pilihannya adalah kalian kredit, pay later gitu ya. Nah, kalian beli handphone 6 juta itu secara kredit dengan syarat bulan depan kalian pasti punya 6 juta rupiah untuk ngelunasin kredit tersebut hanya dalam satu kali pembayaran. Atau misalnya kalian udah punya 6 juta rupiah, tapi kalau bayarnya secara kredit kalian jadi bisa dapat benefit lain. Mungkin ada cashback atau bonus-bonus lain. Kalian beli handphone itu lalu lunasi dengan sekali pembayaran di akhir bulan. Kenapa sekali melunasi cicilan dalam satu kali pembayaran ini jadi penting? Karena bunga cicilan itu nilainya semakin besar kan ketika jangka waktu pembayaran cicilannya semakin panjang. Bunga cicilan itulah yang menghambat kalian dalam mengalokasikan uang untuk nabung dan investasi. Kalau kalian mau sejalan dengan pemikiran atau mindset orang kaya, pinjam uang hanya kalau itu masuk akal secara finansial, bukan cuma karena kepepet atau nggak sabar. Tadi kita udah bahas karakter dan perilaku mindset keuangan masing-masing kelas. Kelas atas, kelas bawah, kelas menengah. Dan kita bisa lihat ada perbedaan besar. Kadang perubahan perilaku adalah hal yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan finansial. Tapi sebelum itu, kalian harus paham apa penyebab kalian terjebak dalam mindset dan perilaku kelas bawah ataupun kelas menengah sebelum kalian sendiri sibuk mengikuti perilaku itu. Pada akhirnya, setiap kelompok punya cara berpikir sendiri tentang uang. Entah kalian beli barang yang kecil dan murah, atau beli mainan, atau aset, kuncinya adalah pikirkan apa yang benar-benar kalian inginkan dari uang kalian, bukan cuma untuk saat ini, tapi juga untuk masa depan. Dan pikirkan bagaimana kalian bisa pergunakan hal itu untuk membangun kehidupan yang kalian inginkan. Keluarlah dari jebakan rat race alias rutinitas kerja hanya demi bisa bayar tagihan dan cicilan, dan mulailah berpikir dan berperilaku seperti orang kaya. Dengan begitu, kalian punya peluang untuk menikmati hidup yang lebih baik dan lebih aman di masa depan. Oke, semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.